إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pondasi agama kita, artinya seluruh bentuk-bentuk ketaatan dibangun di atas satu kalimat yang agung, yaitu kalimat tauhid. Tanpa ini, maka semua bentuk ketaatan menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla mukhlishina lahud-din, dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti agama kita. Bahkan menjadi inti seluruh agama-agama Allah Azza wa Jalla yang dibawa semua nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus setiap umat ada seorang rasul. Untuk apa? Mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Inilah dakwah seluruh agama-agama Allah Azza wa Jalla. Inilah inti kenapa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tujuan utamanya agar kita menyerahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Inilah dakwah yang paling utama. Inilah inti dakwah dari seluruh agama kita. Dan inilah inti pengetahuan agama, fiqhul akbar. Tauhid disebut fiqhul akbar, fikih besar, yang dengannya seluruh bentuk agama ketaatan dibangun di atas spirit kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini Allah Ta'ala di akhirat akan membedakan mana penghuni surga dan mana penghuni neraka. Dengan kalimat ini di dunia Allah Ta'ala memelihara darah, kehormatan dan harta kaum muslimin. Dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi dan rasul dan juga menurunkan wahyu-wahyunya untuk kalimat ini. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita semuanya
untuk mengetahui, memahami, mengamalkan makna dan konsekuensi kalimat ini. Kata Nabi SAW, Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara, yakni 5 tiang pokok. Di antaranya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah seorang utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah azza wajalla, inilah bitaqah, kunci surga. Surga tidak akan mungkin terbuka kecuali dengan kunci. Pintunya tidak akan terbuka kecuali dengan kita memiliki kuncinya. Apa kuncinya? Kalimat la ilaha illallah. Bahkan untuk inilah Allah Ta'ala menciptakan alam semesta. Adalah untuk kita mengetahui bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Dzalika bi anna Allahu wal haqq. Demikian itu karena dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunillahi wal batil, kata Allah, dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitu pentingnya kalimat ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan, inni umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan Allah Azza wa Jalla memerangi manusia sampai apa? Sampai mereka mengucapkan kalimat yang agung ini. Kalau mereka sudah mengucapkan kalimat ini, maka mereka adalah saudara kita dan terpelihara darah, harta dan kehormatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena pentingnya kalimat ini, wajib kita tahu makna, mengetahui maknanya, membenarkannya, dan pokok keimanan dibangun di sini. Pokok keimanan adalah mengimani kalimat ini, membenarkannya, mengamalkan konsekuensinya. Inilah disebut iman. Kapan ini tidak ada, maka pokok keimanan kita hilang. Seorang disebut beriman kalau dia memahami, meyakini, beriman dengan kalimat ini. Dan kalau dia tidak memilikinya, maka ia telah keluar atau pokok keimanannya telah hilang pada dirinya. Maka dia tidak bisa disebut dengan orang beriman. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya tugas kita adalah mengenal, memahami makna kalimat yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Perhatikan, Allah awali dengan kalimat perintah, fa'lam. Ketahuilah, ilmuilah. Ini perintah. Kita diperintahkan Allah untuk memahami makna kalimat ini. Bukan sekadar diucapkan, tapi dipahami. Tentu yang paling penting juga adalah mengucapkannya, karena tidak dianggap kita muslim kecuali kita mengucapkan kalimat ini. Tapi diucapkan harus dibangun di atas pemahaman akan maknanya. Karena orang munafik juga mengucapkan kalimat yang sama, tetapi di hari kiamat mereka masuk neraka. Kenapa? Mereka mengucapkan hanya di lisannya, tapi dia tidak paham maknanya, apalagi mengamalkan konsekuensinya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan mengilmui, memaknai kalimat ini. Bukankah artinya man syahadat? Di dalam hadis yang sahih, hadis Ubadah bin Samit, Nabi mengatakan man syahida, barang siapa yang bersaksi anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ada 5 persaksian di situ. Maka dia akan masuk surga bagaimanapun amalnya, kata Nabi. Ala ma kana alaihil amal. Maka persaksian pokoknya adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan apa makna bersaksi, jemaah? Adalah mengilmui. Tidaklah kita disebut bersaksi kalau kita tidak tahu apa yang kita persaksikan.
Seorang hakim memanggil saksi, tentu dia tanya, Anda tahu nggak apa yang Anda lihat? Anda paham nggak kejadian ini? Kalau dia bilang saya nggak paham, Anda tidak layak untuk menjadi saksi. Meyakini kebenaran yang kita persaksikan, mengilmui, memahami, dan meyakini dan membenarkan apa yang kita persaksikan. Oleh karenanya orang munafik tidak disebut orang beriman, karena mereka mengucapkan tapi dia tidak memahami dan membenarkan konsekuensinya. Orang Yahudi tidak disebut beriman karena mereka hanya mengilmui tapi tidak membenarkan dan mengamalkan konsekuensinya. Abu Talib, paman Nabi SAW, tidak bisa disebut beriman karena dia tidak mengucapkan kalimat ini. Bahkan dia mengatakan di atas agama nenek moyangnya, atas penyembahan berhala, maka dia masuk neraka. Oleh karena hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkat keselamatan kita di dunia apalagi di akhirat berdasarkan tingkat kualitas pemahaman kita terhadap makna kalimat la ilaha illallah. Berbanding lurus. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan al-aman, keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, keselamatan ini bertingkat-tingkat jamaah. Ada yang paling top keselamatannya siapa? Mereka masuk surga, kata Nabi SAW, tanpa hisab, tanpa adab. Siapa mereka? Mereka yang paling berkualitas tauhidnya. Ini masuk surga Pak, tidak ada hisab, langsung masuk surga tanpa hisab dan tidak ada azab di akhirat. Yang paling rendah adalah mereka yang rendah kualitas tauhidnya, namun dia mengucapkannya, adalah mereka harus masuk neraka terlebih dahulu karena dia telah mengotori kalimat ini, atau paling rendah kalimat ini. Namun pada akhirnya dengan izin Allah Azza wa Jalla akan masuk surga pada akhirnya, tapi belakangan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, keselamatan kita di akhirat bergantung pemaknaan kita terhadap kalimat ini. Kalau sekedar tahu terjemahannya tidak cukup, karena orang kafir juga tahu terjemahannya, tapi adalah memahami makna, konsekuensi, dan pengamalannya. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Kita katakan iya, tapi itu baru sebagian. Kalau sekedar meyakini Allah satu-satunya pencipta, bukankah orang kafir jahiliyah juga meyakini? Dalam surah Al-Ankabut, mereka kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal wa man sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Kalau kau tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, maka mereka akan menjawab Allah. Tapi kenapa mereka berpaling dari kebenaran? Jadi kalau sekadar mengatakan saya yakin bahwasanya alam ini diciptakan Allah, tidak cukup. Karena yang dituntut bukan hanya mengenal Allah sebagai pencipta, tetapi yang dituntut adalah menyerahkan segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada nabi, bukan kepada rasul, bukan kepada dewa, bukan kepada jin, bukan kepada kuburan, bukan kepada dukun, bukan kepada batu atau bahkan binatang. Tidak, tapi ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Kalau kita hanya sekadar meyakini yang menciptakan alam semesta adalah Allah, maka itu tidak cukup. Karena ternyata orang-orang kafir pun meyakini yang sama. Tetapi inti dari kalimat ini adalah keyakinan bahwasanya penyembahan, ibadah, menetapkan bahwasanya hak untuk disembah adalah hanya milik Allah. Dialah Allah yang berhak. Yang lain menyebut mereka Tuhan tapi tidak berhak. Ada banyak yang dijadikan Tuhan oleh manusia selain Allah. Mereka mengatakan Tuhanku ini, Tuhanku itu. Tapi apakah Tuhan yang berhak? Tidak. Makanya makna la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Nabi Isa tidak berhak untuk disembah. Nabi Muhammad SAW tidak berhak untuk disembah. Makanya Nabi SAW melarang kuburannya untuk dijadikan sebagai tempat ibadah yang dikunjungi secara rutin. Beliau melarang sahabatnya untuk memuji terlalu berlebih-lebihan. Beliau mengkhawatirkan dirinya dijadikan seperti Nabi Isa alaihissalam, dipuji berlebih-lebihan hingga dijadikan Tuhan. Maka inilah makna kalimat. Inilah inti kita di tujuan hidup kita. Hadirin jemaah Allah subhanahu. Tujuan kita diciptakan adalah untuk apa? Untuk ini. Dan inilah kewajiban terbesar kita sebagai seorang manusia. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an pernah ditanya oleh Nabi, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah yang terbesar? Artinya kewajiban kita. Dan apa hak manusia yang terbesar? Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, haknya Allah adalah diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah yang terbesar. Dan inilah kezoliman terbesar. Menjadikan makhluk sebagai sesembahan. Ini zolim. Inna syirka la zulmun azim. Kata Allah, sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezoliman terbesar. Ketika menjadikan makhluk yang tidak layak untuk disembah dijadikan sesembahan. Apa makna ibadah? Seluruh yang dicintai dan diridai Allah Azza wa Jalla. Kullu ma yuhibbuhullah wa yarda. Baik berupa al-aqwal, perkataan, pujian, sanjungan, pengagungan, wal af'al, sujud ruku, nazar, puasa. Ya. Az-zahira yang nampak, yang dapat kelihatan. Ibadah yang batin, yang ibadah hati, ikhlas, tawakal, cinta, takut, harap. Itu ibadah dan itu hanya boleh diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk istighatsah, memohon pertolongan, meminta rezeki. Kita dapati saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian besar manusia terjatuh di dalam kesyirikan. Dan itu kata Allah Azza wa Jalla dalam Quran. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Sebagian besar manusia kata Allah terjatuh dalam kesyirikan. Mereka tidak beriman. Walaupun engkau wahai Muhammad berharap mereka beriman. Lihat. Allah telah tetapkan bahwasanya yang tidak beriman, artinya yang tidak meyakini kalimat tauhid lebih banyak dibanding yang meyakininya. Lalu bagaimana kita merasa aman dari penyakit ini? Kita lihat banyak manusia menyembah sapi. Ada yang menyembah Nabi Isa. Ada yang menyembah dewa, menyembah jin, menyembah patung. Dan yang menyembah Allah Azza wa Jalla hanya kaum muslimin. Itu pun sebagian besar orang yang mengaku muslim. Tapi ketika ia ingin rezekinya dilancarkan, ada hajatnya supaya diajarkan, dia datang ke tempat-tempat yang ia anggap bisa melancarkan. Ia mendatangi kuburan orang soleh dengan keyakinan bahwasanya ini bisa melancarkan hajat saya. Ini adalah kesyirikan. Mendatangi dukun dengan keyakinan bahwa dukun ini dia mengetahui perkara gaib. Memakai jimat, menggantung ini, menggantung itu dengan keyakinan semuanya yang itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Maka ini terjatuh kesyirikan. Di negeri kita ini ikhwan, saudara-saudaraku, hati-hati. Banyak pintu-pintu kesyirikan di depan mata kita yang sering kita tidak sadari. Betapa banyak orang dai-dai atau banyak orang yang mengajak, menyeru kepada kesyirikan. Bagaimana kita tidak merasa aman? Jutaan, miliaran, sebagian manusia tidak beriman.
Ada yang tadi ada yang menyembah manusia seperti Nabi Isa, ada yang menyembah roh-roh atau jin-jin, ada yang menyembah dewa ini, ada yang menyembah dewa itu, ada yang menyembah matahari, bahkan ada yang menyembah sapi. Lebih rendah dari itu. Waliyadzubillah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita meninggal sebelum memahami, meyakini dan mengamalkan konsekuensi kalimat ini. Dan inilah sumber keselamatan satu-satunya di akhirat adalah kalimat ini. Dan kalimat ini memiliki rukun. Tidak akan benar sempurna kalimat ini sebelum kita menegakkan rukunnya. Apa rukun yang pertama? Adalah menafikan selain Allah Azza wa Jalla. An-nafyu. La ilaha, artinya Anda tidak boleh meyakini. Anda harus menyingkirkan, bahkan pada tahap membenci, berlepas diri segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini konsekuensi yang sering dianggap sepele oleh sebagian kita. Mengucapkan selamat kepada agama yang lain, meyakini semua agama baik dan benar. Bukankah ini meruntuhkan kalimat tauhid kita? Harus ada keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan yang lain batil. Harus keyakin dengan sempurna bahwa hanya Islam yang benar, yang lain. Kenapa tidak benar? Karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin sebelum meninggal, jangan sampai kita runtuh dengan keyakinan ini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, yang dimintai pertolongan. Kalau kita ada masalah rezeki, usaha kita gagal, lalu ada yang mengajak kita untuk melakukan, katanya ini syariat, disyariatin pergi ke orang pintar agar bisa melancarkan rezeki kita. Hati-hati saudaraku. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah inti agama ini. Menyerahkan diri secara total hanya kepada, itulah makna Islam. Aslama wajhahu, menundukkan, menyerahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla, karena dialah yang berhak, karena dia yang maha kuasa, dia yang menciptakan alam semesta ini. Nasib kita ada di dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Langit dan bumi ini ada di dalam kekuasaannya, pengawasannya. Maka dialah yang berhak untuk kita serahkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rukun yang terakhir adalah menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk kita beribadah kepadanya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tugas terbesar kita, kewajiban terbesar kita adalah memahami makna kalimat ini. Dari sinilah kemudian agama, segala bentuk ketaatan kita dibangun di atas spirit keyakinan tauhid ini. Oleh karenanya itu kita dapat 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan di Mekah adalah dakwah tauhid. Ayat-ayat yang turun di Mekah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan juga keimanan kepada hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.